Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, selamat malam, shalom. Salam jumpa kembali di refleksi malam hari ini di channel YouTube GKSPS Palembang Siloam. Sungguh menjadi kesukaan dan sukacita bagi kita dan bahkan terutama bagi saya bisa menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian melalui refleksi malam di malam Rabu ini. Sesuatu yang memprihatinkan ya di kehidupan kita, juga mewarnai kehidupan kita saat ini adalah maraknya berita-berita bohong. Berita-berita bohong sudah mewarnai kehidupan kita, dituturkan secara langsung atau bahkan disiarkan, diberitakan melalui media-media, baik media sosial ataupun media-media lain. Dan sebagaimana berita bohong, selalu berita itu akan berdampak kepada kehidupan kita. Berita bohong akan menjauhkan kita dari kebenaran. Berita bohong akan menjauhkan kita dari realitas yang sesungguhnya. Berita bohong membuat kita menjadi orang yang sering kali didudukkan di dalam situasi yang serba bingung, ragu-ragu. Semua diragukan. Bahkan sampai yang benar sekalipun sekarang diragukan. Berita bohong begitu marak. Bahkan berita bohong ini seringkali menjelma menjadi seakan-akan dialah kebenaran. Karena dia diberitakan dan diberitakan terus-menerus. Berita bohong disampaikan melalui berbagai media terus-menerus. Seakan-akan itulah yang sesungguhnya, itulah yang realitas yang ada, yang nyata, yang sebenarnya. Menyedihkan. Kita hidup di antara ribuan atau jutaan, bahkan mungkin miliaran berita bohong. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Di dalam Alkitab kita juga diceritakan bagaimana berita bohong itu bukan sesuatu yang dilakukan tanpa kesengajaan. Justru berita bohong dilakukan dengan kesengajaan. Di dalam Injil Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15, di sana diceritakan bagaimana sesungguhnya orang-orang yang tidak setuju, yang menjadi orang yang berseberangan dengan Tuhan Yesus, mereka telah menciptakan berita bohong, terutama tentang kebangkitannya. Mereka mengatakan bahwa mayat Tuhan Yesus itu telah dicuri oleh murid-muridnya ketika penjaga-penjaga terlelap dalam tidur. Dan berita bohong itu sesungguhnya dibiayai dan disampaikan seakan-akan itulah realitasnya. Seakan-akan itulah kebenarannya. Berita bohong sudah menjadi sebuah komoditas yang disampaikan, disebarkan dalam rangka untuk menjaga supaya kepentingan mereka yang menyebarkan berita bohong itu terjaga, supaya mereka tetap bisa dalam status quo sesuai dengan yang menjadi keinginan mereka. Berita bohong menjauhkan orang dari kenyataan yang sesungguhnya terjadi. Padahal kita melihat di dalam kisah itu bagaimana serdadu-serdadu yang memang ditempatkan untuk menjaga di situ menyaksikan bagaimana kubur itu kosong oleh karena Tuhan Yesus sendiri telah bangkit. Bagaimana mereka menjadi saksi kebesaran Allah, bagaimana kejadian-kejadian luar biasa itu mereka saksikan. Dan itulah kenyataannya. Tetapi sekali lagi mereka justru menyebarkan berita bohong, yaitu sekali lagi karena mereka punya kepentingan.
Di satu sisi mereka punya kepentingan karena mereka takut akan hukuman. Mereka takut akan kehilangan jabatannya, pekerjaannya. Mereka takut kalau orang-orang yang mengutus mereka untuk di sana justru menyulitkan mereka. Mereka menyebarkan berita bohong karena sekali lagi mereka juga mendapatkan keuntungan, yaitu sejumlah besar uang diberikan kepada mereka oleh mereka yang telah menyuruh mereka, memerintahkan mereka sesuai dengan kepentingannya untuk menyampaikan berita bohong. Sungguh, berita bohong sudah menjadi komoditi untuk orang tidak terganggu oleh kenyataan. Supaya orang bisa menjaga status quo sesuai dengan keinginannya. Berita bohong disampaikan untuk kepentingan-kepentingan mereka tetap terjaga. Tapi tahukah saudara bahwa berita bohong ini telah berdampak demikian rupa? Coba kita lihat bagaimana berita bohong ini telah menjauhkan orang-orang tadi dari kebenaran. Mereka hidup dalam kepalsuan. Mereka hidup di dalam kebohongan. Mereka hidup dalam topeng mereka sendiri. Mereka tidak lagi hidup dalam realitas, tetapi hidup di dalam kepalsuan. Dan kita ingat juga bagaimana dampaknya. Ketika mereka berbohong, mereka justru dijauhkan. Dijauhkan dari kebenaran. Dijauhkan dari berita yang sesungguhnya. Kalau kita melihat pada kisah ini, dijauhkan dari kisah bagaimana bahwa Yesus, Tuhan Yesus memang telah mati, tetapi juga telah bangkit. Mereka membuat jarak, membuat jurang yang membuat mereka tidak bisa melihat itu sebagai sebuah kebenaran, yang tidak bisa membuat itu sebagai sesuatu yang justru membuat mereka hidup dalam kehidupan yang baru. Menyedihkan sebenarnya. Bagaimana bisa orang hidup dalam kebohongan? Yang berikutnya, kalau kita dalam relasi dengan orang lain. Ketika orang berbohong, maka ia telah mengkhianati kepercayaan orang lain. Sesungguhnya kita adalah bagian dari kesaksian. Apa yang kita sampaikan berangkat dari apa yang kita lihat dan berangkat dari apa yang kita rasakan sebagai sebuah kenyataan. Tetapi ketika orang berbohong, dia sudah mengkhianati kepercayaan orang terhadap dirinya, telah menghilangkan dari dirinya sendiri bagian bahwa dirinya layak dipercaya. Dan ini menyedihkan, karena martabat kita salah satunya adalah bahwa kita bisa dipercaya. Saat kita sendiri telah memproduksi kebohongan, pada saat itu juga kita telah membuat diri kita kehilangan kepercayaan untuk dipercaya. Kita telah merendahkan martabat kita sendiri sebagai orang yang hidup dalam kebohongan, kepalsuan. Dan saya kira ini sesuatu yang penting juga kita camkan dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, sebagai orang yang hidup dalam spiritualitas Kristus. Yang pertama, bahwa kita hidup dan kita mengalami banyak peristiwa dalam hidup itu.
Ada suka, ada duka. Ada sesuatu yang menyenangkan, ada sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan dan bahkan tidak menyenangkan. Ada sesuatu yang kita dapatkan sesuai dengan harapan kita. Ada banyak hal yang juga berjalan tidak sesuai dengan harapan kita. Dan itulah realitas kehidupan kita. Tetapi ketika kita kemudian mulai mewarnai hidup kita dengan kebohongan, sesungguhnya kita sedang menolak kebenaran. Karena apa yang sesungguhnya terjadi, kita palsukan dengan kebohongan kita. Dan bagi umat Allah, itu tidak layak. Itu tidak layak. Tidak layak dalam konteksnya bahwa kita mestinya dibangun dengan kepercayaan. Ternyata kita sendiri telah membuat diri kita tidak bisa dipercaya. Yang kedua, ketika kita kemudian mewarnai kehidupan kita dengan kebohongan. Kebohongan itu telah menciptakan suatu keadaan yang tidak sebenarnya. Dan orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sebenarnya, yaitu kepalsuan, maka apalah artinya hidupnya? Apalah artinya kehidupannya? Dia seperti orang pemeran dalam sandiwara yang memerankan peran-peran baik, tetapi sesungguhnya dia tidak baik. Dia memerankan peran pahlawan, tetapi sesungguhnya dia bukan, sama sekali bukan pahlawan. Dia memerankan seorang nabi, dia tapi bukan sama sekali nabi. Karena itu hanya kepalsuan, itu hanya cerita sandiwara. Oleh karena itu, ketika kita memerankan itu semua, kita kehilangan sesungguhnya hakikat kita sebagai manusia yang dipercaya sejak mulanya. Dipercaya sejak kita diciptakan. Segala sesuatu diserahkan kepada kita. Tetapi ternyata kita tidak bisa dipercaya. Segala sesuatu dipercayakan kepada kita, tetapi kita tidak bisa dipercaya. Maka bangunlah kehidupan kita. Bangunlah kebermartabatan kita. Salah satunya dengan beranilah dipercaya. Dan satu yang harus kita buat untuk hidup dalam berani dipercaya. Jauhkan dari kita kebohongan. Jauhkan dari kita kepalsuan. Apa yang ada, nyatakanlah. Jika iya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Karena selebihnya dari itu semua berasal dari si jahat, iblis. Inilah salah satu syarat bagaimana kita juga sekarang membangun kehidupan. Berani dipercaya adalah satu syarat yang bisa membangun kehidupan kita menjadi lebih baik. Ketika kita berani dipercaya, maka kita berani untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam kejujuran, untuk hidup dalam realitas yang sesungguhnya. Ketika kita berani dipercaya, maka kita akan menyatakan hal-hal yang benar, yang jujur, yang tulus, yang murni, apa adanya. Ketika kita berani dipercaya, maka kepentingan-kepentingan kita tidak kemudian kita usahakan dengan kepalsuan-kepalsuan. Tetapi sesungguhnya justru kita usahakan dengan kejujuran dan kebenaran. Dan pada saat itu semua
kita wujudkan, maka kita membangun kehidupan yang bisa saling mempercayai dan dipercaya. Dan kehidupan yang bisa saling mempercayai dan dipercaya akan menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan di mana setiap orang berani hidup dalam realitas yang sesungguhnya, berani hidup dalam tuntunan firman Tuhan yang membawa dan mengangkat harkat dan martabatnya sebagai manusia yang mulia, yang agung, yang diciptakan bahkan hampir sama dengan Allah. Maka sekali lagi, jadilah pribadi yang sanggup dipercaya, berani dipercaya dengan mewujudkan kehidupan kita yang apa adanya, yang berani mewujudkan kehidupan yang berani dituntun oleh firman Tuhan, yang mewujudkan kehidupannya dengan menjauhkan daripada kita kepentingan-kepentingan pribadi, status quo yang diperjuangkan dengan menghalalkan segala cara. Jauhkan dari kehidupan kita kepalsuan, sebab dengan demikian sekali lagi kita akan menjadi manusia yang kepada keadaannya seperti Allah, yang agung, yang kudus, yang mulia, yang bermartabat. Selamat berjuang, berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa dan berani dipercaya. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Amin. Kita akan bawa apa yang telah menjadi refleksi malam hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjadikan kami semikian rupa. Menurut gambar dan rupa-Mu-lah kami diciptakan. Dan kasih-Mu telah Engkau nyatakan kepada kami, disertai dengan kepercayaan yang sungguh tidak tanggung-tanggung besarnya. Engkau telah mempercayakan segala sesuatu yang baik untuk menjadi milik kami. Kami telah dicipta menurut gambar dan rupa-Mu. Segala kuasa dan kemuliaan telah Engkau berikan kepada kami. Dan telah Engkau berikan kepada kami mahkota kemuliaan yang luar biasa. Biarlah melalui refleksi malam hari ini, kami ingat, kami sadar, dan kami memperbarui diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang berani hidup dalam kepercayaan, berani dipercaya, dan juga berani mempercayai. Yang kami wujudkan melalui sikap kehidupan kami yang jujur, yang tulus, yang murni, tanpa tedeng aling-aling atau kepalsuan demi menjaga image atau menjaga kepentingan pribadi kami. Biarlah dengan firman ini kami dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi baru sebagaimana murid Kristus, murid Tuhan yang harusnya hidup di dalam kebenaran dan keberanian untuk menanggung dan menerima tanggung jawab dipercaya. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami diperkenankan merefleksikan bagian firman Tuhan dalam hidup kami. Mohon ampun dalam hidup kami yang tidak sempurna ini. Kami telah berbuat, berkata, bersikap yang tidak benar, tidak jujur, tidak bersahabat, dan bahkan menolak kebenaran. Mohon ampun ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian refleksi kita malam hari ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara. Roh Kudus diberikan untuk memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang berani dan bisa dipercaya. Selamat malam, shalom, dan sampai jumpa di lain kesempatan.